Kembali di One on One bersama Anggia dan saya masih bersama Kepala BNN, Pak Martinus. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini perang melawan narkotika ini unlimited money versus limited resources yang kita punya. Apa yang akan dilakukan? Terutama ini untuk memperkuat nih integritas aparat di lapangan ketika berhadapan dengan tawaran yang menggiurkan. Ya, ada dua hal mungkin yang saya lakukan ya. Yang pertama, saya harus setiap saat itu membangun semacam kesadaran moral. Pengarahan-pengarahan, kemudian kita, ya ini bukan satu retorika, tapi paling tidak begini, membangun moral, membangun integritas itu mulai dari bicara, mempengaruhi orang. Dengan mempengaruhi orang, bagaimana kita saat dengan menempatkan kita sebagai seorang aparat hukum, diperhadapkan dengan uang yang begitu besar. Saya ingin sampaikan kepada anggota saya bahwa mari kita menempatkan moral itu mendahului keinginan kita. Kalau keinginan kita sudah mendahului moral dan hukum, maka kita akan masuk dalam pelanggaran. Tapi kalau moral sudah mendahului, ya kita akan berada pada integritas, kepada posisi integritas. Yang berikut, saya juga menyadari bahwa dengan membangun kesadaran, tidak semua akan sadar. Karena situasi dan godaan itu akan datang terus silih berganti. Maka pendekatan kedua saya adalah bagaimana memberikan pengawasan. Bagaimana kita menangkap, melibatkan semua elemen yang ada dalam struktur operasional itu untuk pertama saling mengawasi. Dan kita memulai sesuatu penangkapan itu harus dengan gelar. Kita mau nangkap ini, jaringan ada di sini, jaringan ada di sini. Dan kita sejak awal sudah bisa melihat bahwa jaringan ini punya kemampuan finansial di mana. Maka kita sudah sejak awal kita sudah antisipasi. Ada perkeluruan di mana yang akan kita lihat. Yang berikut, saya sejak awal saya sudah melibatkan PPATK dalam melakukan ikut bersama-sama dengan menganalisa, bersama-sama dengan kita untuk menganalisa. Karena kalau dari sisi pemberantasan saja, kita hanya melihat kita akan ikut follow the things, barang yang dia kirim, aliran barangnya, jalur transportasinya. Tapi kalau kita melibatkan sistem analisa keuangan, maka kita akan melihat follow the money. Kemana itu mengalir. Dengan kita melihat potensi-potensi mengalirnya uang tersebut, maka paling tidak, walaupun itu juga masih ada semacam upaya kalau orang mau berbuat jahat, pasti ada, dia akan cari modus operandi. Pasti ada cara ya. Tapi paling tidak saya sudah menunjukkan kepada setiap anggota yang mau coba-coba melakukan kejahatan, melakukan berspekulasi atau berkompromi dengan kejahatan ini, kamu hati-hati, saya sudah bersama-sama dengan PPATK. Nggak ada ampun. Dan saya tahu berapa uangmu dan berapa juga uang yang kita sedang hadapi. Nah kira-kira seperti itu. Kemudian setiap penangkapan selesai, saya tidak akan berhenti di situ. Saya akan kembali secara periodik, saya akan cek. Sudah sampai di mana? TPPU sudah dikejar belum? Ada kendala apa? Sampai-sampai saya harus turun ikut koordinasi dengan jaksa, dengan penuntut umum, untuk mendudukkan kasus-kasus ini pada koridor yang benar, dengan upaya keras untuk menyamakan persepsi, untuk menyelesaikan uang-uang mereka ini. Sejak awal saya sudah berjanji, kita akan memiskinkan mereka. Sampai Anda harus turun, Pak Martinus, apakah sebelum masuk atau ketika masuk, Anda menangkap ada indikasi-indikasi bahwa ini harus dibenahi dari dalam yang hal-hal seperti ini? Ya. Atau ada potensi atau saya indikasi kan sudah terjadi? Saya sudah 30 tahun lebih menjadi polisi, Mbak. Artinya saya sudah melihat fenomena-fenomena kejahatan itu dari berbagai aspek. Maka kalau pimpinan negara ini sudah mempercayakan saya untuk menjadi pemimpin dalam menangani kasus narkoba ini, saya harus menyelesaikan dengan tuntas. Saya pernah dipercayakan untuk menangani teror dan tuntas saya meninggalkan Densus 88 zero attack. Saya ingin menyelesaikan juga. Paling tidak begini, kita menurunkan pada tingkat yang sangat rendah sekali narkoba ini.
Oke, Pak, berbicara soal aparat yang terlibat, 44 aparat. Kalau di BNN oke lah, tanggung jawab Anda untuk menjaga bersih ya. Kan kita punya 3 des nih, di BNN ada 3 board ya, 3 badan, di Polri ada yang terbaru dibentuk di Menko Polkam, Des Pemberantasan Narkoba. Ini publik sekarang ini ramai nih Pak, lagi viral nih. Salah satunya aparat kepolisian yang memeras pelaku peredaran narkoba. Ada lagi isu yang untuk 86 dalam tanda kutip. Tapi kalau nggak ada uangnya akhirnya KTP si pelaku narkoba. Mungkin kita bisa tampilkan ya Pak ya beritanya ini ya. Pelakunya KTP-nya dipakai buat dijadikan pinjol. Nah ini gimana publik bisa percaya pemberantasan narkoba kalau hal-hal seperti ini masih ada nih Pak nih kita baca ya. Polisi Kepri peras pengguna narkoba dengan cara KTP-nya dipakai untuk pinjol. Nah ini saya bacanya aja sampai mau marah udah nggak bisa marah, sampai ketawa geleng-geleng aja nih Pak, ini gimana sih? Gimana kita mau bisa berantas narkoba kalau begini caranya di aparat seperti ini? Jadi gini Mbak, memang ini kan bukan domain saya. Iya, bukan di ranah Bapak, betul. Saya sekarang ada di BNN, saya di luar struktur Polri, tapi saya ya sampai hari ini masih melekat Polri, polisi, saya masih menggunakan pakaian coklat, dan saya masih loyal kepada Kepolisian Republik Indonesia. Dan saya terus terang aja merasa miris, sedih dengan situasi seperti ini. Yang harus kita lakukan adalah, pertama adalah tindak tegas. Dan semua yang terlibat dalam narkoba itu, jangankan narkoba, kejahatan apapun. Lalu narkoba ini kan karena sekarang menjadi sorotan, kejahatan apapun sudah berikan hukuman yang berat, promosi bila perlu 10 tahun, 20 tahun tidak lakukan promosi, berikan karena secara teori ini kita sedang membuat satu perubahan budaya karena kita ketahui bahwa budaya kita hari ini khususnya di institusi saya sendiri ya banyak sekali terjadi kejahatan, perkeliruan, pelanggaran moral. Kalau kita mau merubah ada 3 hal yang harus kita lakukan sesuai dengan teori. Apa aja? Yang pertama adalah kesadaran bersama. Bagaimana membangun kesadaran bersama ini? Ini kan sesuatu yang harus bisa kita dari awal pembentukan kepolisian, direkrut kita sudah harus bisa menetralisir. Dari awal sekali tuh, kalau udah terlanjur seperti sekarang gimana caranya? Karena itu kan kesadaran tuh kan itu bukan sesuatu yang instan, tapi merupakan suatu proses internalisasi nilai. Selama itu tidak dilakukan sejak awal, maka akan terjadi pelanggaran-pelanggaran berikutnya. Jadi kuncinya adalah rekrutmen di awal ya. Untuk menjadi kesadaran bersama. Yang kedua, tindakan tegas, pemaksaan. Selama itu tidak dilakukan pemaksaan dan memberikan efek jerak, ya akan mengulangi lagi. Nah ini harus ditata seperti. Yang ketiga sebenarnya ini ekstrim. Ini teorinya teori perubahan budaya ya, itu saya dapatkan dari dosen saya dulu. Cutting generasi, tapi itu kita tidak bukan lakukan untuk hal ini. Bagaimana caranya cutting generasi? Cutting generasi itu sebenarnya begini. Saya pikir dalam teori, dalam struktur polisi ini tidak bisa kita melakukan cutting generasi. Tapi paling tidak begini, kalau di masyarakat saya lihat seperti di Bible ya, saya mencoba untuk mengangkat di Bible itu ada satu cerita bahwa Nabi Musa pada saat beliau ingin masuk ke tanah Kanaan, Palestina sekarang, Tuhan memerintahkan Nabi Musa untuk berputar keliling selama 40 tahun di padang gurun. Karena apa? Untuk menyelesaikan kesadaran lama yang terjadi ketika mereka tertindas di Mesir. Lalu disiapkanlah generasi baru untuk masuk dengan generasi moral yang baru. Nah itu teori yang terakhir itu kita tidak bisa praktekkan di sini. Terlalu ekstrim. Dan pasti akan banyak resistensi di mana-mana. Kira-kira seperti itu. Tapi paling tidak 2 ini yang bisa kita gunakan. Oke. Nah Pak Martinus, satu hal lagi. Ini saya juga pengen konfirmasi dari Anda. Ada barang bukti ketika rilis kasus itu kan banyak ya. Nah, saya dapat informasi nih, tapi boleh dijawab nanti, konfirmasi seperti apa. Kadang-kadang nih barang bukti nggak dimusnahkan, dipakai lagi nih Pak.
ada yang mungkin bisa diedarkan lagi, ada mungkin dipakai lagi untuk rilis lagi, entah apa tujuannya, mungkin mendapatkan apresiasi dan lain-lain. Itu apakah benar terjadi seperti itu? Nanti dijawab Pak. Kita jeda dulu. One on one bersama Anggia akan kembali sesaat lagi. Terima kasih.